Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi sekarang itu kayaknya kita harus mulai mempertimbangkan untuk mulai beralih dari analog ke digital. Mengadaptasi lah sistem digital ini ya. Sebelumnya pengalaman saya beralih itu dulunya saya pakai equalizer dan crossover analog. Sekarang saya beralih ke DLMS dan dari segi space juga lebih sedikit barang yang saya gunakan. Dari segi fitur pun makin banyak fitur yang bisa saya gunakan di DLMS daripada yang dari analog tadi gitu ya. Walaupun sampai sekarang yang analog masih saya simpen sih gitu. Dan sekarang saya berkesempatan untuk mencoba mixer yang digital gitu. Kalau sebelumnya kan saya menggunakan mixer analog Yamaha dan Behringer. Sekarang mau coba mixer digital dan sekarang saya dapat barangnya ini adalah Top Pro tipenya T2208. Oke, bagaimana mixer ini? Dari segi fisiknya, dari segi fitur dasarnya kita akan coba ulik pada video ini, tapi untuk yang in-depth-nya kita akan bahas di video terpisah. Jadi video ini bisa dianggap sebagai pendahuluan gitu ya, sebelum nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi kalau misalnya teman-teman tonton video ini, jangan lupa tonton video kelanjutannya ya, biar kita bisa lebih tahu kenapa sih kita harus pakai mixer digital pada saat sekarang ini. Meskipun sebenarnya analog itu masih sangat bisa banget digunakan gitu ya, nggak ada salahnya kita coba dulu ke digital dan kita rasakan oh kayaknya lebih enak yang mana nih gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu mixer ini Top Pro T2208. Oke, sekali lagi ini adalah mixer digital dari Top Pro, tipenya T2208. Jadi kalau misalnya kita lihat dari serinya ini inputnya ada total 22 dan 8 itu aux-nya ya. Jadi aux-nya ditambah dengan main output itu ada sekitar 10 untuk outputnya di mixer digital ini. Nah, dari segi dimensi dulu ya, dari segi dimensi ini nggak begitu besar dibandingkan mixer analog saya yang Yamaha MG16X masih gede yang Yamaha ya. Kalau dari segi lebarnya sini, dari ujung sini ke sini, dia sama dengan mixer Yamaha yaitu sekitar 49 cm. Jadi kalau mau ditaruh di hardcase saya yang atasnya itu mixer Yamaha, ini masih bisa masuk banget. Bahkan untuk tingginya di sini, dari atas ke bawah, ini lebih kecil daripada mixer Yamaha yang tingginya itu 44, tapi di sini cuma 36 cm. Jadi lebih kecil dari segi form factor-nya. Dan untuk dari segi ketinggian, ya, terus sampai sini dari atas ke bawah itu sama 13 cm. Jadi kalau teman-teman beranggap mixer digital itu pasti lebih gede, tidak semua. Ini ada mixer digital yang compact tapi fiturnya nggak kalah sama yang gede. Dari segi material, yang samping ini adalah plastik ya, tapi plastiknya tebal banget. Sedangkan yang di atas ini adalah dari metal. Nah, jadi dari segi build quality, ini mixer bukan yang kaleng-kaleng, ini juga mixer serius banget dari segi build quality. Kalau tombolnya ini tipenya soft touch, yang bahannya rubber, jadi enak banget buat ditekan. Kemudian untuk knobnya, ini ada seperti model knob biasa ya, yang ada minimal maksimalnya, dan juga ada yang model encoder seperti ini. Yang mana nanti fungsi encoder ini bisa diganti-ganti tergantung parameter apa yang mau kita adjust ya. Yang bawah ini juga ada encoder untuk band LR, khusus band LR. Nah, sedangkan yang ini bisa diganti nanti fungsinya untuk apa aja. Nah, termasuk juga di bagian gain dia ada yang tipe knob biasa, ada juga yang tipe encoder seperti ini. Dan untuk mixer ini bobotnya nggak begitu berat, 8 kilo aja. Memang sih sedikit lebih berat dari mixer analog, tapi dari Yamaha yang sekitar 6,8 kilo, ini jadi 8 kilo, selisihnya dikit aja. Jadi nggak jauh banget dari segi bobot. Nah, sekarang kan kita nyalakan untuk kita bahas layoutnya ya. Nah, ini untuk dari mati sampai dengan full operasional, kemarin saya hitung nggak sampai dengan 1 menit ya, hanya sekitar setengah menit atau sekitar 35 sampai 40 detik. Mixer ini udah siap untuk digunakan. Nah, ini udah loading, bentar lagi 100%. Kalau kita lihat layoutnya, di atas ini adalah bagian gain ya. Jadi gainnya masih dibikin seperti mixer analog, makanya sama mereka Top Pro ada yang bilang ini semi digital menurut mereka karena untuk gainnya masih masing-masing ya. Tapi menurut saya udah digital ini karena fiturnya udah
mantap banget kayak digital pada umumnya. Nah, untuk bagian sini ini ada metering untuk setiap aux ya. Dari aux 1 sampai aux 8 meteringnya ada, ditambah juga dengan main LR-nya seperti itu ya. Untuk di sini adalah layout untuk parameter adjustment. Jadi nanti untuk menu per channel akan diatur bagian sini ya untuk adjustmentnya. Sebagian sini ada untuk menu setiap channel, nanti akan kita bahas satu persatu di video terpisah. Sedangkan di bawah ini ada akses untuk DCA dan juga meters dan mixers. Nah, sekali lagi fadernya cuma satu di sini, tapi walaupun satu, ini nanti bisa untuk mengendalikan semua channel, tergantung yang mana yang kita select. Ya, dari segi interface, layarnya ini adalah LCD touchscreen. Lebarnya ini 7 inci dan ini kita bisa akses semua menu itu dari dalam layar ini. Walaupun sebagian nanti kita bisa kontrol menggunakan encoder ini dan juga fader-fader di sini. Tapi kalau kita mau pakai layar ini semua itu udah bisa banget ya. Contohnya kita akan select salah satu channel di sini ya, select channel 1. Kita pilih assign dulu. Nah, di sini kita akan pilih nih dia mau di routing ke channel mana aja gitu ya. Dan di sini misalnya kita mau assign to main, tinggal pencet di sini, ataupun kita bisa pencet di sini. Jadi mau pakai layar sentuh semua atau pakai tombol fisik juga bisa banget seperti itu ya. Dan kita juga bisa lihat di sini. Nah, ini adalah menu channel yang sudah mengumpulkan di sini ada gate, PEQ, kompresor, dan kita bisa akses setting masing-masing dengan langsung pilih aja. Kalau mau gate, tekan gate di sini, dia langsung pindah ke gate. Kalau mau kompresor, tekan lagi di atas sini. Nah, ini gate sama kompresor gantian menu di sini ya. Kalau kita kembali lagi ke depan, kita mau PEQ, pencet lagi di sini. Nah, langsung buka PEQ ya. Kalau di input dia hanya ada PEQ, sedangkan kalau misalnya di output, contohnya kita akan select aux 1 ya, aux 1 kita select. Di sini dia selain PEQ juga ada graphic equalizer, GEQ. Nah, seperti itu ya. Kita balik lagi ke channel 1 ya. Nah, kita balik lagi di sini. Nah, kita juga ada namanya kompresor di sini ya. Kompresor yang mana ya tadi gantian dengan PEQ dengan gate ya, menunya di sini. Tapi kalau menu di depan dia itu kita bisa aja langsung ke kompresor ataupun ke gate dengan menekan yang di layar LCD ini. Nah, itu. Jadi untuk per channel itu sudah ada ini juga ya, ada delay-nya juga. Bisa juga polarity-nya juga di inverse juga bisa di sini. Mau di link juga bisa. Contoh kita mungkin inputnya stereo, kita link, dia otomatis ke link channel 1 dan 2 ya. Seperti itu di sini. Linknya seperti itu. Kalau kita mau matikan linknya, dia udah bisa. Nah, begitu juga kalau misal kita mau nge-link dari sini juga bisa, pencet ini. Nah, juga bisa. Jadi mau dari area sini untuk adjust-nya ataupun area sini juga bisa. Dia banyak cara ya, ada paling nggak ada 2 cara lah kalau misalnya di sini kan. Untuk nge-link, ini untuk ini nge-link, ini untuk nge-unlink itu bahasanya. Mau di mute juga bisa dari sini ya, bisa juga dari sini. Jadi mau pakai touchscreen terus nggak apa-apa. Kalau mau memanfaatkan tombol fisik di sini juga bisa banget seperti itu. Ya, ini. Nanti ini akan kita bahas lebih detail di video terpisah untuk masing-masing menu. Kita bahas PEQ sendiri, gate sendiri, kompresor sendiri. Sekarang kita akan bahas dulu secara umum, nanti akan kita detailkan. Oke, sekarang kita ke bagian belakang mixernya ya, yang dimana kita akan melihat soket input dan outputnya. Untuk input 1 sampai dengan 16 berupa XLR combo ya, jadi mau pakai XLR ataupun Akai bisa dalam satu soket ini, nggak masalah, masih disediakan juga. Karena di beberapa mixer digital itu hanya menyediakan berupa XLR ya, tidak bisa Akai lagi, tapi di mixer ini masih bisa menggunakan input Akai. Nah, di 1-8-nya pun dia masih menyediakan insert ya, jadi kalau masih ada processing di luar mixer ini masih bisa banget dimasukkan dengan menggunakan fitur insert ini. Kemudian juga ditambah dengan 4 channel untuk stereonya, ditambah lagi 2 channel untuk USB audionya. Jadi ini hanya 2 channel ya. Kalau misalnya mau multi track, kita harus beli lagi expansion card dan dipasang di bawah sini. Ataupun mau Dante bisa juga dipasang di sini. Jadi walaupun sekarang masih terbatas, tapi kalau misalnya kita
mau nih tambah jadi multi track, bisa banget beli expansion cardnya dan pasang di sini. Kalau ini untuk menghubungkan mixer ini ke router, jadi bisa juga dikontrol menggunakan aplikasi di handphone, di iPad, Android ataupun PC, bisa banget dengan menghubungkan ini ke PC ataupun menggunakan router untuk ke perangkat mobile ya. Untuk outputnya sudah berupa XLR, tapi untuk AKI-nya masih berupa AKI ya, tapi ini AKI yang balance. Dan bagi saya yang kemarin pakai Yamaha yang outputnya ini aux-nya masih berupa AKI, ini kebantu banget karena saya nggak perlu ganti jack. Jadi jack yang lama masih bisa dipakai di mixer ini. Ini headphone 2, headphone satunya ada di bagian ujung sana ya. Jadi untuk headphone-nya bisa 2 sekaligus dipasang di sini. Sedangkan untuk power supply-nya ini sifatnya universal ya. Dia bisa di tegangan 100 sampai 240 volt dan juga frekuensinya dia aman. Dia bisa 50 ataupun 60 Hz. Jadi ini sifatnya universal. Dan konsumsinya pun masih tergolong kecil, hanya 60 watt saja. Oke, nah karena ini sistem perangkat digital ya yang banyak mikroprosesornya, saya sarankan banget ini kelistrikannya harus menggunakan grounding ya. Jangan sampai nggak di grounding, nanti bermasalah ya. Pastikan perangkatnya di grounding biar kualitas audionya maksimal dan umur pemakaiannya pun lebih panjang. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut di video terpisah, saya coba kasih lihat dulu. Barusan saya coba ulik menggunakan mic ya, cara pengoperasian secara singkatnya seperti apa. Oke, pertama yang akan kita perlu setting itu adalah fader atau volume mainnya, main LR-nya. Jadi di sini pencet main dulu di sini, kita bisa menggunakan encoder ini untuk menaikkan volume ke 0 dB ya. Kemudian kita pilih select channel mana yang kita gunakan. Saya gunakan channel 3 di sini ya. Udah ke select channel 3 di situ, dan untuk menyeting channel 3 kita perlu pencet ini assign dulu. Nah, dari assign itu munculnya ada kita mau kirim kemana sinyal ini. Nah, sekarang yang sudah saya setting, saya tuh kirim ke main PA, main LR ya. Kita bisa setting di sini ataupun di sini ya. Dan saya kirim ke efek. Nah, ngirim ke efeknya juga dari sini ya, dari halaman ini. Jadi kita kasih pause fader, kasih gain-nya secukupnya seperti itu. Kalau mau nyeting pen bisa pakai sini, kita pakai panning ke kanan atau ke kiri. Nah, karena mic biasanya nggak di pen ya. Dan kalau misalnya ini kemudian adalah input stereo, kita bisa link di sini ya. Ataupun kita link di sini juga bisa. Seperti itu. Banyak caranya, bisa di sini, bisa di LCD-nya. Itu gampang banget pengoperasiannya. Oke, kita pencet lagi sekali di bagian sini, kita akan ke menu channel. Nah, ini adalah hasil settingan saya. Jadi di sini ada polarity inverse, tidak saya inverse, tidak saya delay, linknya pun tidak, tapi saya kirim ke main, kemudian gate-nya saya aktifkan, PEQ saya aktifkan juga, dan saya kasih kompresor seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat settingan di dalamnya, kita lihat gate di sini. Nah, ini adalah settingan saya pakai. Coba kita kasih input suara di mic-nya yang ini. Cik, cik. Nah, jadi kalau tidak kasih input, channelnya nutup ya. Kalau dikasih input, dia channelnya ngebuka. Kalau kompresor seperti ini, cik, cik, cik. Nah, dia ada settingannya masing-masing. Kalau misalnya rasio ini di sini kita mentokin, dia akan jadi limit ya, jadi limiter. Jadi kalau misalnya mau setting semuanya ada di sini. Threshold, attack, release, kompresor sampai dengan gain makeup juga ada di sini ya. Kemudian ada equalizer di sini, parametric equalizer dengan 4 band. Settingnya bisa dari layar ini ataupun dari menu sini ya. Ini adalah EQ 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya kita kasih yang EQ 3 aja, ini adalah gainnya. Nah ya, ini gainnya. Kemudian ini adalah tipe filternya. Dia bisa, ini peak ya. Kemudian ada low shelf sama high shelf. Kita pakai yang peak ini aja. Kemudian ini adalah Q-nya. Ini adalah selektor frekuensinya. Oke, kita balikin dulu ke yang 0 dB-nya seperti itu. Di sini nggak ada grafik EQ. Grafik EQ hanya ada di output. Contohnya di main output ya. Ini parameter EQ-nya nggak aktif, kita pencet. Nah, sekali lagi, ini ada grafik EQ-nya di sini. Cuma di output. Kalau di input nggak ada. Di input cuma ada parametric EQ. Dan untuk efeknya, di sini ada 2 ya. Ini efek 1 yang kita send ke sini tadi. Jadi setelah di sini kita kirim ke
Mana efek? Oh, sini channel. Nah, setelah kita kirim ke efek 1, ya, di efek 1 juga kita pencet sini, dia harus kita kirim ke main juga. Kalau nggak dikirim ke main, cek, suaranya dry, ya, nggak ada efek sama sekali. Kita harus assign di sini ataupun assign di sini, sama aja, baru efeknya keluar. Cik, 1, cik. Ya, seperti itu. Jadi efek yang satunya adalah played, efek 2-nya delay. Jadi efek 2-nya belum di assign, jadi tidak keluar delaynya. Nah, khusus untuk delay sini ada tabnya, ya, tab temponya seperti itu. Oke, seperti itu aja. Nanti kita akan lebih dalamnya akan kita bahas di video terpisah masing-masing fitur yang ada di dalamnya. Sekarang ini dulu, menurut saya ini sangat intuitif sekali, fiturnya lengkap seperti yang saya harapkan dari sebuah mixer digital, yaitu paling enggak itu adalah equalizernya ini yang kita bisa select frekuensi yang mau kita EQ, dan agak lebih lebih leluasa daripada mixer analog. Kemudian juga ada gate kompresor per channel sudah, jadi kita nggak perlu pakai gate atau kompresor eksternal lagi. Kalau di mixer analog kita sudah ada built-in di setiap input dan output, ya. Kalau output gate nggak ada, cuma ada kompresor seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Kita akan bahas lebih detail di video terpisah. Kalau teman-teman punya budget, coba deh untuk menggunakan mixer digital sekarang, ya. Jadi dengan fiturnya, dengan juga compactnya, kita juga pasti akan terbantu dalam melaksanakan kegiatan rental sound system kita khususnya. Oke, terima kasih telah menonton. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.